teman-teman, untuk mulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Yuk. Dengan kondisi yang semuanya sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Semua ya? Ya. Anak-anak, di pertemuan sebelumnya di pelajaran IPS ini kita sudah mempelajari materi tentang ya tentang agama Hindu ya. Jadi temanya tentang kegiatan ekonomi masyarakat masa lalu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekonomi masyarakat ya. Namun sebelum itu Bapak minta kalian berdiri dulu. Kita berdiri dulu. Ya, kita memberikan macam apa namanya speaking dulu ya. Oke, kita mulai ya. Selamat siang. Ya. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Selamat sore. Oke, hari ini kita akan mempelajari materi tentang kegiatan ekonomi masyarakat ya. Dimana setelah mempelajari ini kegiatan pelajaran kita yaitu siswa dapat menganalisis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum itu, saya tanya dulu. Kalian pernah kan melakukan aktivitas di rumah? Nah. Aktivitas apa saja? Sapu. Siapa tadi? Sapu. Sapu, menyapu, ngepel, masak, piring, lagi, cuci pakaian. Nah, sekarang Bapak tanya satu. Memasak. Kalian masak menggunakan apa? Kompor. Nah, sumber energi dari kompor itu apa? Gas. Nah, yang kalian masak itu apa? Sayur, nasi. Ya, beras dimasak kemudian menjadi sayur dan sebagainya. Nah itulah yang akan kita pelajari nanti ya mengenai aktivitas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kalau misalnya kalian masak itu namanya kegiatan menghabiskan ya. Menghabiskan. Kalau nasi itu dimakan maka akan habis. Itu namanya kegiatan menghabiskan. Nah, kegiatan menghabiskan itu apa istilahnya? Nah, nanti akan kita lihat ya. Kemudian membeli nyapu tadi kan. Sapunya beli di mana? Di warung. Nah, kalau warung itu contoh dari kegiatan apa? Nah, nanti juga akan kita bahas ya. Nah, kemudian sapu itu terbuat dari apa? Dari plastik. Plastik, dari ijuk juga kan, ada yang dari ijuk. Nah, siapa yang membuatnya? Atau dibuat di mana? Di pabrik. Nah, itu juga termasuk kegiatan ekonomi ya. Ini pengantar untuk materi kita. Nah, kita menonton dulu ya, nonton video kurang lebih 1 menit. Ini ada masalah nih. Nah, ada tadi masalah yang kalian sebutkan ya. Nah, sekarang katanya ini masalah apa tadi ya? Minyak goreng yang suka masak-masak tadi biasanya yang perempuan tuh minyak goreng ya.
beberapa waktu lalu kan kita pernah langgar minyak goreng kan? Lupa berapa harganya waktu itu ya? Masih ingat nggak kalian? Lupa loh yang sampai 35 ya, sekilo ya, 35.000. Kalau sekarang kan sudah mulai ya, turun. Karena ada minyak yang agak pelan itu namanya minyak kita ya. Jadi ya, nah ini permasalahan, salah satu permasalahan dalam kegiatan ekonomi. Nah, ini lagi menjadi ya, tadi membuat sapu itu kira-kira apa dong? Ekonomi. Produksi, ya benar sekali ya. Kalau misalnya beli di warung, tadi warung itu sebagai apa? Iya, distribusi karena dia menyalurkan ya. Nah, kemudian yang kita tadi yang menggunakan sapu konsumsi kita yang menggunakan kita pakai terakhir ya. Jadi ada 3 kita ekonomi: produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, distribusi tadi merupakan kegiatan menambah manfaat suatu barang atau menciptakan barang yang baru. Nah, jenis produksi ini ada produksi barang dan ada produksi jasa. Nah, kemudian kegiatan yang kedua tadi distribusi. Nah, distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Nyalurkannya itu bisa langsung, bisa semi langsung, bisa tidak langsung. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kegiatan konsumsi. Nah, ini dah Pak rasa udah jelas ya. Konsumsi ini menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD ke kelompok ya. Jadi masing-masing kelompok bekerja untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang disajikan dalam LKPD ya. Bapak, Pak, Ya. ini isi nama kelompoknya dulu, Pak. Iya, benar sekali ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Nah, siapa nama anggotanya? Ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 2. Nah, di LKPD-nya itu ada permasalahan ya, permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi tadi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, silakan kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Cuma sebelum itu kalian tulis dulu namanya, nama kelompok dan anggotanya. Tulis namamu. Ya, kalian tulis. Ya, silakan didiskusikan. Nah, waktu kalian mengerjakan 10 menit ya. 10 menit. Nanti setelah dikerjakan, kalian presentasikan di depan. Yang marah. Jadi, saya tambah ini karena marah jadi adanya tadinya berbagi dengan ya. Apa tadi masalah kita jadi kan gitu ya. Yang kelompok ini tadi masalah banjir. Nah, ini masalah yang 2-3 hari ini terjadi, berarti berhubungan dengan transportasi ya, mengangkut barang, distribusi barang. Kalau ini tadi makanan kadaluarsa, makanan yang sudah banyak namanya bahasa sini ya, habis masa ya. Kemudian ini pupuk, langkaan pupuk, langkaan pupuk. Ya, jawabannya di yang ini masalah pakaian impor, pakai bekas ya.
Kalau sudah puas mengering, maka pasokan minyak BBM itu dari Sanggau ke kita ini terhambat, sehingga banyak orang ngantri biasanya kan di SPBU. Kita lagi kan, saya Sudah selesai nampaknya ya? Oke. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Perkenalkan, kami kelompok 1, kami ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang banjir. Dan kami akan belajar. Silakan. Banjir ditemukan terjadi pada mulai dari tanggal 11 Enggak, aku baca ini suatu soal aku harus coba. Dampak dari permasalahan banjir yang melanda jalan tersebut yaitu barang-barang akan sulit dibawa ke daerah lain akibat jalan terputus. Akibat banjir, masyarakat akan sulit mendapatkan barang yang diperlukannya. Yang dapat dilakukan salah satunya dengan menggunakan kapal atau angkutan sungai untuk membawa barang tersebut ke daerah lain. Apabila menggunakan kapal atau angkutan sungai, biasanya memakan waktu lebih lama. Nah, ini Mbak ini kelompok 1 membahas materi tentang banjir ya, seperti yang sudah kita lalui beberapa hari yang lalu kita banjir. Jadi banjir ini berhubungan dengan permasalahan distribusi dari kita Nah, silakan kelompok 2, silakan bertanya kepada kelompok 1. Nah, kelompok 2 ya. Ya, Apa penyebabnya banjir? ya, kelompok 2 bertanya apa penyebab banjir katanya. Silakan disebutkan. Nah, suaranya agak keras ya. Karena intensitas hujan yang tinggi, melebihi rata-rata ya, melebihi yang biasa. Itu ada penyebab lain tidak? Juga dibalik jawabannya. Selain intensitas hujan tinggi, ada yang lain?
Ya, sungainya meluap. Karena kita ini ada dua sungai yang besar kan, Sungai Ngawi dan Sungai Meluap. Kalau nggak meluap, kita bisa mengurangi wilayah-wilayah. Oke, untuk mengenal itu kita satu pertanyaan saja ya. Karena nanti berikan kelompok. Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami dan telah menjawab. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Sekian dari kelompok 2. Dampak kekeringan ratusan hektar padi mati dan gagal panen. KBRN Bengkulu, dampak kemarahan berkepanjangan di kota Bengkulu meningkatkan ratusan hektar padi mati dan terancam gagal panen. Bagaimana dampak dari permasalahan di atas tersebut yaitu produksi beras? Dampak dari permasalahan tersebut yaitu produksi beras menjadi berkurang. Kalau produksi berkurang maka harga menjadi naik sehingga banyak masyarakat tidak mampu membeli beras. Kalau masyarakat tidak mampu membeli beras bisa menyebabkan kelaparan. Apa saja yang harus dilakukan pada saat kita mengalami permasalahan tersebut? Yang harus kita lakukan ketika mengalami permasalahan tersebut yaitu kita harus hidup menghemat makanan dan tidak boros. Ketika kita makan, maka nasi yang kita makan harus dihabiskan agar tidak tersisa dengan menjadi sampah. Ini mengenai masalah langkah ya. Ingat kita harus hidup hemat ya supaya kita itu bisa mengoptimalkan kebutuhan yang ada ya. Nah silakan kelompok 3 ya. Ya. Apa yang sering dilakukan pemerintah kalau beras di dalam negeri sedikit? Ya. Kelompok 3 ini nanya gini, kalau beras di dalam negeri di negara Indonesia ini sedikit, nah kira-kira pemerintah ini melakukan apa? Bantuan dari mana? Bantuan dari pemerintah. Kalau berasnya di Indonesia sedikit, mana pemerintah? Mana? Ayo. Menanam ubi, boleh menanam ubi. Nah kalau kelompok ini kira-kira kalau beras di Indonesia di negara kita kurang, mana pemerintahnya? Ya silakan. Mengimpor beras dari negara lain. Mengimpor beras dari negara Iya, mengimpor beras dari negara lain. Bahasa generalnya membeli beras dari negara lain. Nah, kalau bahasa ekonominya itu mengimpor, membeli dari negara lain agar kebutuhan beras dalam negeri kita itu tercukupi. Ya, dan sekali terima kasih ya. Oke, saya rasa cukup untuk kelompok 2 akan cukup. Perkenalkan kami dari kelompok 3 menginvestasikan tentang makanan yang dewasa. Bagaimana dampak dari permasalahan di atas terhadap kesiapan konsumsi? Dampak dari masalah tersebut yaitu apabila kita mengkonsumsi makanan terhadap dewasa maka akan menyebabkan sakit atau kematian. Ini mengenai makanan yang dewasa ini berhubungan dengan permasalahan konsumsi juga kan? Makanan yang habis masanya itu tidak boleh dikonsumsi karena akan menyebabkan sakit ya. Nah, kelompok 4 silakan tanya. Bagaimana ciri-ciri makanan yang kadaluarsa? Nah, kelompok 4 nanya nih, kelompok 3 nih kalian pernah melihat makanan yang kadaluarsa itu ciri-cirinya bagaimana tuh? Dia Ada titik-titik putih, berjamur ya. Nah, terus ada lagi. Ini biasanya kue ini ya, kue Roti, Pak. ya, roti gandum itu kan? Iya. Nah, dia bertitik-titik, jamur kan ya, jangan
memakan makanan yang sudah Pupuk bersubsidi rentan disewakan. silakan kelompok yang bertanya ke kelompok 4 kelompok 5 ya. Ya, silakan. Apa saja nama-nama pupuk yang disubsidi oleh pemerintah? Nah, kalian tahu nggak nama-nama pupuk yang disubsidi? Ini pupuk apa saja? Ya, kita berikan ke kelompok ini dulu ya. Nanti kelompok kebingungan baru kita bacakan. Oke, ada yang membantu kelompok 4? Ya, pupuk Poska. Nah, Poska ini TK ya. Nah, pupuk majemuk. Ada lagi selain Poska? Ya, pupuk organik. Oke, pupuk apa lagi? Pernah dengar pupuk Korea? Ya, pernah kan? Nah. Sekian, terima kasih konsultasi dari kelompok kami kelompok 4. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi teman-teman. Pakaian menteri yang berarti dampak dari pemakaian bekas tak itu makin banyak dampak atau pakaian yang kemudian dalam menjadi kalang lain adalah agar pakaian bekas lebih murah. yang hari dilakukan yaitu meminta pakaian bekas yang dibeli hasil digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan kelompok 6. Ya, silakan tanya. Suaranya agak lantang ya. Kenapa pemerintah melarang impor pakaian bekas? Nah, kenapa pemerintah melarang impor pakaian bekas? Mengapa kira-kira kelompok 5? Coba. Membawa penyakit dan Ya, benar sekali ya jawabannya. Karena pakaian impor kan belum tentu bersih kan, karena sudah digunakan sebelumnya kan. Sudah digunakan. isi teman juga itu. Sampai kita masyarakat akibat kurangnya pasukan bahan bakar minyak kadang-kadang bisa mulai harga barang yang lain naik akibat tergabungnya bahan bakar minyak. Silakan bertanya kelompok 1 ya. Apabila ketersediaan minyak sedikit, bagaimana dengan harga? Apakah naik atau turun? Ya. Kalau coba ulangi lagi, Pak. Apabila persediaan minyak sedikit, bagaimana dengan harga? Apakah naik atau turun? Ya, kalau minyaknya sedikit kira-kira bagaimana dengan harganya? Tidak hanya minyak sebenarnya ya. Barang yang lain.
Ya, kalau minyak bumi sedikit atau barangnya sedikit, gimana? Barangnya naik karena harganya panjang. Gimana? Nomor 1? Jelas ya? Barangnya akan naik. Kalau barangnya sedikit, maka harganya akan naik. Kenapa? Karena stoknya terbatas. Iya, karena stoknya terbatas. Jelas sekali ya, naik. Maka kita hati-hati kalau konsumsi, kalau misalnya harga jumlah barangnya sedikit, maka dia akan naik. Maka kita akan bisa mengurangi pemakaian. Oke? Jelas ya, sampel kartu ya. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Selamat pagi dan terima kasih. Dari kelompok tadi sudah dibahas ya. Nah, jadi 6 kelompok tadi, 6 kelompok itu sudah membahas mengenai permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan kegiatan. Jadi ada masalah kursi, ada masalah distribusi dari jalan banjir, kemudian jalan Malau juga kan. Nah, kemudian masalah dalam konsumsi tadi, maka namanya kadaluarsa, kemudian kekeringan dari membuat petani itu gagal panen dan sebagainya. Ya, itu permasalahan hubungan dengan kegiatan. Nah, inti dari permasalahan kita, materi kita ini ada yang harus kita ambil hikmahnya dari permasalahan yang sudah kita bahas. Ya, nah permasalahan yang pertama, hikmah yang pertama yaitu kita harus berhemat. Nah, ketika terjadi permasalahan mengenai kegiatan ekonomi, maka kita harus hidup berhemat, mengurangi pengeluaran kita. Nah, nanti barang apa uang itu bisa kita tabung kan, sisanya bisa kita tabung untuk keperluan di masa yang akan datang. Yang kedua tadi disebutkan tadi, kita harus menjaga apa? Kelestarian hutan atau menjaga alam. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan, ya. Ya, tidak menebang pohon supaya tidak menjadi banjir. Ya, nah, kemudian kita juga yang ketiga, kita harus saling membantu ketika terjadi bencana. Kita juga sisihkan sebagian uang jajan kalian misalnya untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Itu makna tadi pelajaran kita pada ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, Bapak berikan tugas. Ini tugas individu ya. Tugas individu yang dikerjakan satu orang satu ya. Nama dulu. Pasko masih. Ya, yang kedua boleh disebutkan namanya. Nah, baik anak-anak, untuk pelajaran kita pada hari ini kita beri dulu karena waktu kita sudah mungkin habis. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan pelajari tentang pelakunya. Nah, kalau kita kan ceritanya ekonomi. Nah, nanti kedepannya kita akan melanjutkan materi tentang siapa saja pelaku dari kegiatan ekonomi. Ya, nanti bisa dipelajari di rumah. Oke, sebelum kita tutup, kita doa dulu. Bantuan untuk mengakhiri pelajaran kita ini, marilah kita